pemirsa Berita Satu, apa kabar? Senang bisa ketemu lagi di sini, tentunya hanya di She Magazine, Sharing and Empowering, sebuah program VOA yang dipersembahkan untuk perempuan karena kita punya banyak isu yang penting bagi perempuan. Saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Dan juga bersama saya Yanuar dari apartemen saya di Washington DC. Pemirsa, di bulan Maret ini sebagian besar sudah mengetahuinya, mungkin pemirsa juga sudah tahu bahwa dirayakan sebagai International Women's Day di bulan Maret ini. Jadi kita melihat banyak perempuan di berbagai bidang dan tentunya juga di media dan juga di bidang-bidang lain, dan ini perlu diangkat sepertinya, Vina. Iya dong, nah makanya VOA bersama juga banyak media-media lain di seluruh dunia seperti BBC itu ikutan dalam 50-50 Project. Ini adalah sebuah proyek yang menghitung penampilan perempuan di layar kaca untuk make sure bahwa suara perempuan itu diangkat gitu. Karena selama ini sebelum-sebelumnya itu selalu yang namanya male bias itu lebih besar di media-media. Makanya dengan 50-50 Project terutama sepanjang bulan Maret ini kita berusaha untuk mengangkat lebih banyak perempuan. Jangan bosan-bosan ya pemirsa She Magazine, keterwakilan itu sangat penting. Yes. Dan tentunya di She Magazine kita juga akan mengangkat berbagai prestasi perempuan di seluruh mancanegara. Arab Saudi akan membentuk tim golf putri pertamanya dalam beberapa tahun ke depan. Sejak Mei tahun lalu, lebih dari 400 perempuan telah dilatih oleh pelatih Tunisia Ghesslan Ahmed. 56 pemain diantaranya berpeluang masuk ke timnas. Pameran seni di Denmark mengeksplorasi konsep perempuan dan kewanitaan selama 1,5 abad belakangan. Pameran di Museum Seni Modern Arken itu menampilkan hampir 120 karya dari seniman Denmark dan internasional. Timnas sepak bola putri Amerika Serikat dan organisasi sepak bola Amerika sepakat untuk menyelesaikan sengketa bertahun-tahun mengenai kesetaraan upah antara atlet putri dan putra. Para atlet putri akan dapat uang ganti rugi sebesar $22 juta. Ibu-ibu, kita masak apa hari ini? Menunya pasti menarik ya. Pastinya kita pengen yang enak dan juga sehat. Untungnya kita ada di Indonesia gitu loh untuk pemirsa She Magazine. Karena makanan seperti itu banyak ditemui enak dan sehat. Menurut Melanie Edwards, yang juga adalah diaspora Indonesia tinggal di Inggris, dia sangat mengagumi makanan Indonesia yang semuanya menurutnya adalah enak dan sehat. Saking kagumnya sama makanan Indonesia, dia sampai menulis buku yang namanya The Tropical Kitchen. Nah, di buku itu dituangin tuh beberapa misalnya ide-ide masakan, ya kan, resep-resep unik juga, menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemui di Indonesia. Dan yang penting lagi, ini semuanya adalah berbahan pangan nabati. Jadi vegan pemirsa. Langsung aja kita lihat. So of course, when I grew up, I was eating the traditional foods of Indonesia, but as I became more conscious of the impact that eating meat has on both our bodies and the environment, I wanted to incorporate more plant-based dishes into my diet. Nama saya Melania Edwards and I'm the founder of The Tropical Kitchen. The Tropical Kitchen adalah buku resep masakan Indonesia berbasis protein nabati atau plant-based. Penulisnya Melania Edwards, perempuan muda keturunan Inggris dan Indonesia. Walau besar di Inggris, Mel banyak menghabiskan libur musim panasnya di Indonesia. Setelah menjalankan pola makan plant-based selama 5 tahun, ia memutuskan untuk berbagi resep makanan Indonesia sehat melalui The Tropical Kitchen yang diluncurkan tahun 2020. In many ways, Indonesian food is destined to be both delicious and healthy. So I'm so proud that I can elevate Indonesian cuisine to the world and share more about our culture globally. Mel yang bekerja di bidang keuangan dan investasi modal Ventura menetap di Cotswolds, Inggris setelah sempat tinggal selama beberapa tahun di San Francisco. Memasak adalah hobi yang ditularkan terutama oleh ibunya. Walau tak mudah mereplikasi rasa dan tekstur daging dengan sayur dan buah-buahan tropis yang melimpah serta bumbu dan rempah-rempah,
Menurut Mel, banyak makanan sehat yang dapat dikreasikan. So one thing I love about sambal is that it can be really high in vitamin C from the chilies, the peppers, and the tomatoes. Also add in ingredients such as garlic to your sambal, then you're getting added antioxidants as well. There are so many ways in which Indonesian food can be made healthier. Buku ini disambut baik para peminat masakan berbasis protein nabati, juga pecinta masakan Indonesia seperti Seth Tibbet, pelopor makanan vegan di Hood River, Oregon. The Tropical Kitchen by Melania Edwards, and it is just fantastic. It has everything that you need to know about Indonesian cooking. But I particularly like the sauces, the sautés, the sambals. Dengan resep yang mudah, cepat, namun bernutrisi dan lezat, menurut Melania juga dapat menciptakan kebersamaan saat memasak dan menyantap makanan. I believe that we should nourish our bodies with delicious and nutritious food. Great food does not need to be complex. Healthy food does not need to be expensive. Healthy eating at the end of the day needs to be something that we can keep up over the long term, not just for a week or two after the new year as we set our New Year's resolution. And it's so rewarding to see how people's health and vitality can increase as a result of trying these healthier recipes. Karena makanan sehat serta memiliki pikiran dan jiwa yang sehat adalah sebuah kesatuan. Dari Washington DC, Nia Iman Santoso, VOA. Wih, resepnya mantep-mantep loh pemirsa. Jadi ingin coba salah satu resep tempenya karena aku punya tempe nian baru beli di toko Indonesia weekend kemarin. Ada yang jual tempe. Ini kayaknya dibikin sendiri terus dimasukin ke Ziploc bag dan ini segini pemirsa harganya $6 loh. Bayangin. Jangan dikurs ke Indonesia. Lu itu udah ada alhamdulillah ada tempe di sini. Oke pemirsa, sambil ngulik-ngulik resep untuk makan apa ya menu minggu ini, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu dengan kakak adik perempuan bersaudara yang sukses sebagai pengamen jalanan. She Magazine, sharing and empowering. Karena banyaknya teater-teater Broadway yang ditutup di New York, jadi para pemainnya ataupun juga para artisnya dan aktornya, penyanyi Broadway juga harus mencari jalan lain. Ini juga dilakukan oleh kakak beradik perempuan yang juga adalah artis dari Broadway, harus kreatif dan mereka harus bertahan hidup juga kan? Iya, gara-gara panggung Broadway tutup dan bahkan banyak yang ditutup selamanya ya, nggak beroperasi lagi gara-gara pandemi. Akhirnya mereka memutuskan untuk ngamen di jalanan. Tapi ternyata ini justru jadi berkah buat The Kidwell Sisters karena mereka pun langsung menjadi ikon. Wah, langsung aja kita lihat informasinya. Sejak Oktober 2020, Hannah dan Lauren Kidwell membawa pertunjukan mereka ke jalanan kota New York. I've been in the city for about a year now, and through that year I've been singing on the street with my big sister Lauren. Bagi banyak seniman termasuk Hannah dan Lauren, pandemi bukan hanya menyurutkan aspirasi panggung, tapi juga mata pencaharian mereka. When we came back to the city and we decided to go out and sing, it was supposed to only be something that we'll do this until we can find other jobs. We never in a million years thought that it would be as successful as we had, that this could be our only job. Mereka tumbuh dalam keluarga pecinta musik di Los Angeles, mendengarkan dan menyanyikan lagu era 1920-an hingga 60-an. Kakek dan nenek mereka adalah penyanyi opera. Pengaruh itulah yang membentuk kecintaan mereka pada periode tersebut. I got my undergrad degree in directing. I thought I was going to go be a director and direct Broadway shows and live my career that way. And then after I graduated undergrad, someone heard me sing and they're like, "No, you need to get back into performance. That's absolutely something you need to do." So I went and I got my master's degree in musical theater from Boston Conservatory. Konsep teatrikal tertuang dalam busana. Menurut mereka, walau manggung di jalanan,
memakai jeans dan kaos akan mengubah atmosfer yang ingin disampaikan. There's something about nostalgia and something about that genre of music and that time period that really just evokes something. It just like it reminds them of a grandparent or like of a time in New York City, and being able to share something really special with people. They felt their city, which they loved, was on lockdown and would never breathe again. Walau tidak lagi di atas panggung Broadway, Lauren dan Hannah tetap bisa memberikan hadiah bagi penonton, kenangan manis, dan semangat untuk bertahan di kenormalan baru. Dari kota New York, VOA. Pemirsa, kalau di New York City mau ngamen kayak The Kidwell Sisters itu prosesnya lumayan rumit juga loh. Harus daftar, registrasi, dan harus ikut audisinya juga, bayangin pemirsa. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Nah, kalau tadi kita udah lihat uniknya kota New York, sekarang kita akan lihat uniknya kota Ellicott City yang ada di negara bagian Maryland. Tidak jauh dari Washington DC sebenarnya. Kota ini sebenarnya kota tua dan sangat menarik sekali, klasik, ada di tepi sungai. Karena dekat sekali dengan sungai, resikonya salah satunya adalah banjir. Tapi tidak selalu banjir pemirsa, tetap saja. Dan keunikan kota ini menjadi daya tarik bagi para turis. Sekitar 1 jam berkendara dari ibu kota Washington DC, kita menuju Ellicott City. Populasi kota tua ini sekitar 72.000 jiwa. Ellicott City sudah ada sejak 250 tahun lalu. Banyak bangunan tua masih terawat dengan baik. Ada juga stasiun kereta api tua, sekarang beralih fungsi menjadi museum. Karena keunikan bangunan lama, Ellicott City juga menjadi daerah wisata. We've been coming here for years. It's just such a cool town, the historic part of it, but also it's fun shopping, eating. It's just a neat town. Salah satu bangunan tua yang menarik perhatian adalah stasiun pemadam kebakaran yang sudah ada sejak tahun 1889 dan kini juga dijadikan museum. Selain menyimpan cerita dan bangunan bersejarah, kota ini rawan banjir. Yang terakhir adalah banjir yang terjadi pada tahun 2018. Kota berada di sebuah lembah dan berada di tepi sungai Patapsco. The town has a flood history with heavy storms like hurricanes, but it's usually the river rising. What made the 2016 and 2018 floods unique was it was rainwater coming down the street. So whereas from hurricanes we might have gotten 8 inches of water in the store, we had 8 feet in 2018 and 6 feet 2016. Keramahan khas kota kecil juga masih melekat di Ellicott City. It is a very welcoming and open community. Once you're here, you're part of the family. And it's not that big a downtown area. So we all know each other and we do try to be supportive of each other. Itu tadi cerita mengenai kota tua Ellicott City yang sudah berusia 250 tahun. Sampai ketemu lagi di 5 kilo berikutnya bersama saya Ronan Zakaria, Irfan Nisan, dan Alam Burhanan. Pamit dulu ya. Nggak usah jauh-jauh pemirsa, ternyata juga di Amerika ada banjir kok. Sama, jadi memang walaupun kota kecil di tepi sungai seperti itu karena ada di lembah ya memang ada resikonya. Tapi nggak selalu banjir, cuma ada musim-musim tertentu aja. Jadi kalau misalnya mau ke sana, jangan lupa bawa pelampung. Maaf. Pelampung sih kamu. Sekalian aja perahu karet gimana? Aduh, nggak perlu ya pemirsa. Udah tenang, menikmati aja. Semoga nggak banjir deh di sana. Oke, jangan kemana-mana. She Magazine akan kembali lagi. Welcome back di She Magazine, Sharing and Empowering, program yang banyak menghadirkan isu-isu pemberdayaan perempuan. Pemirsa, udah bukan rahasia lagi kalau dalam industri teknologi itu lebih banyak didominasi sama laki-laki, terutama yang memegang peran-peran teknis.
Tapi hal ini sangat ingin sekali dirubah oleh sebuah organisasi nirlaba yang ingin mengubah stigma seperti itu ataupun juga stereotip seperti itu. Tapi bagaimana caranya ya untuk merubah? Kita lihat dari laporan berikut. Rebecca Muniz bercita-cita menjadi insinyur saat masih kecil, tapi dulu ia tidak menyangka bisa berkarir di industri teknologi. I was mostly around like white men and I didn't really feel comfortable. Rebecca yang pernah bekerja di bidang komunikasi kini adalah mahasiswa di Ada Developers Academy, organisasi nirlaba di Seattle. Akademi ini melatih perempuan dari kelompok minoritas di bidang teknologi. Dalam 6 bulan, para peserta belajar cara menjadi pengembang perangkat lunak diikuti program magang. Menurut kepala akademi ini, organisasinya punya visi besar tentang arti kesuksesan. We're able to have a significant impact on the number of women and gender diverse folks entering the industry each year. Di seluruh dunia muncul program pelatihan model bootcamp yang menjanjikan keterampilan yang dibutuhkan industri teknologi secara cepat. Tapi program seperti ini hasilnya beragam, seperti terlalu menjanjikan peluang kerja dan memungut biaya tinggi. Sementara Ada Academy menawarkan biaya kuliah gratis dan tempat penitipan anak disediakan, tapi yang mendaftar hanya sedikit dan tantangannya berat. I honestly just kind of cried a lot because there are moments where you come across an error that you have no idea what to do. Ini adalah pelatihan penuh waktu, padahal banyak pesertanya sudah berkeluarga. Ellie dulunya seorang guru IPS. My biggest fear is failure. I think, this is a big risk that I'm taking in pivoting careers. Menurut organisasi ini, sejak didirikan tahun 2013, Ada Academy telah meluluskan lebih dari 300 orang dan 94% mendapat pekerjaan di bidang teknologi. Bagi banyak pesertanya, ini bukan hanya soal mendapat pekerjaan, tapi juga mengubah wajah industri teknologi. Making sure that I'm not the only woman of color at the table. Pelatihan model bootcamp ini berkembang secara nasional di seluruh Amerika dan berharap para lulusannya bisa menjadi sosok yang ikut mempercepat laju perubahan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Semakin banyak perempuan yang berkiprah di dunia teknologi dan juga keilmuan ataupun juga sebagai peneliti. Dan ini juga dilakukan oleh seorang perempuan yang ingin berusaha mengubah cara pewarnaan untuk blue jeans ataupun jeans yang biasa kita pakai menjadi ramah lingkungan. Betul sekali. Caranya mereka ini menggunakan teknologi yang namanya bioteknologi untuk membuat bahan pewarna alami untuk menggantikan bahan pewarna yang biasanya digunakan untuk produk-produk denim seperti ini. Langsung aja kita lihat liputannya. Meski terlihat klasik, pewarna biru yang digunakan pada denim, yakni kain untuk jeans, dapat merusak lingkungan dan berpotensi beracun bagi pekerja, menurut beberapa peneliti. Kini para ilmuwan di sebuah perusahaan di Berkeley, California, mengembangkan apa yang mereka sebut sebagai pewarna ramah lingkungan yang terinspirasi oleh alam. Mereka mempelajari enzim yang digunakan tanaman untuk menghasilkan warna dan memprogram mikroba di lab untuk meniru proses itu. Tanaman tarum Jepang misalnya membuat molekul pewarna biru di daunnya. So we've taken the genetic information from the plant and used it to inform and program our microbes. And so here we have microbes growing on a plate where they're producing indigo in the same way that the dye plant would make indigo. Para peneliti menumbuhkan mikroba dalam kultur cair, tempat mereka bereplikasi dan membelah untuk menghasilkan warna nila. So here we begin the process of developing out how to best grow our microbes, so it's producing the largest amount of dye. Kain direndam dalam larutan pewarna, kemudian ditekan dengan alat roll kain. And here's the final dyed fabric. This is one of the first hue indigo dyed lab coats that we made. With the advancements in bioengineering and biotechnology, there really is an opportunity to clean up and change these traditional industries for good. Saat Hue memulai program pewarna nila untuk denim, perusahaan ini berencana menciptakan lebih banyak pilihan warna dan mengembangkan ke industri lain. So whether that be for the clothes that we wear, the food that we eat, or the paint on our walls, color is everywhere, and Hue is
creating it in a better way powered by biotechnology. Meski saat ini masih dalam tahap pembuatan di laboratorium, tapi perusahaan Hu telah berencana untuk membuat produk ramah lingkungan ini tersedia bagi konsumen dalam beberapa tahun ke depan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Itu salah satu contoh sustainable fashion alias fashion yang berkelanjutan, ramah lingkungan. Kalau aku sih yes banget, tapi harus satu syaratnya, nggak boleh luntur warnanya. Kalau luntur ribet cucinya. Tapi kan semakin keren. Ada juga jeans yang memang didesain untuk semakin luntur, semakin nyaman. Aduh. Pemirsa, menarik sekali ya liputan-liputan dari She Magazine tadi, karena kita mengangkat berbagai prestasi dari para perempuan dan juga menambah keterwakilan para perempuan di bidang media seperti ini. Saya Ian Umar dari Washington DC, saatnya untuk pamit. Saya juga Vina Muptadi dari rumah saya di negara bagian Maryland. Kita akan sharing dan empowering lagi hanya di She Magazine pekan depan.